Anak ini pentingnya luar biasa, kelangsungan kehidupan umat manusia. Nabi Ibrahim nggak mengatakan Allah tahu kok kondisi saya, mau dikasih boleh nggak dikasih boleh, nggak seperti itu. Di ayat yang ke-100, setelah bergerak cari lingkungan yang baik, zahibun ila rabbi, aku pergi ya musafir ke Allah Ta'ala, cari tempat yang baik. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniailah aku anak yang masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nah kalau Nabi Ibrahim saja masih minta terus anak yang soleh, nah kalau kita nggak minta ya anak yang soleh, kalau kita nggak berupaya ya terus berdoa, kenapa kita habis sholat nggak ngucap minta anak yang soleh? Kenapa kita berhenti minta anak yang soleh? Ini kalimat yang nggak boleh berhenti bagi seorang ayah dan ibu, harus terus diucapkan. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca di surat As-Saffat mulai ayat 99, Allah menceritakan sampai diceritakan sama Allah Ta'ala waqala. Jadi ucapannya Nabi Ibrahim itu diabadikan sama Allah Ta'ala. Makanya kalau dibilang kita berbicara apapun, di kanan ada yang mencatat, di kiri ada yang mencatat. Kalau baik tugasnya yang kanan nyatat, kalau buruk tugasnya kiri mencatat. Artinya sistem pembukuan kalimat itu Allah Ta'ala buat sistem yang indahnya luar biasa. Satu huruf gak ada yang meleset. Kalau kita di persidangan melihat sidang ada tukang ketiknya, dia ngomong apapun diketik. Nah ini apa yang kita ucapkan, mau ngelamun mau gak ngelamun, mau kita lagi dibius ngelantur gak ngelantur, semua ucapannya diketik oleh malaikat di kanan dan malaikat di kiri, dan malaikatnya paham, oh ini baik, ketik, oh ini buruk, ketik. Tugasnya masing-masing. Sampai ucapan persis yang pernah disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama Allah Ta'ala diceritakan kepada seluruh umat manusia di jagat raya lewat wahyunya Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Ibrahim berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Inni dzahibun ila rabbi, sungguh aku pergi menuju Tuhanku, nanti dia Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini tentang apa? Setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dan proses pembakaran berlangsung dengan sempurna, ya berlangsung dengan sempurna bagaimana? Semua kayunya terbakar, ya seperti fungsinya api, cuman Nabi Ibrahimnya ya terbakar tapi tidak terbakar. Apinya tetap nyentuh, ya apinya tetap nyentuh, apinya tetap membakar. Tapi membakarnya itu berubah sifat. Membakar biasanya panas, tapi ini dingin dan menyelamatkan. Itulah konsep AC yang dipakai sampai sekarang. Ya, sampai sekarang AC itu kan dari hawa panas dirubah jadi hawa dingin. Ini diambil dari Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardamu wa salaman ala Ibrahim. Tetap kamu buat yang lain panas, apinya tetap dibakar. Tapi kalau nyentuh Nabi Ibrahim jadi sejuk. Selesai itu Nabi Ibrahim pengen hijrah karena kerajaan Namrud tidak menyenangkan untuk berkeluarga, membina keluarga. Kenapa nggak menyenangkan? Karena tempatnya nggak islami. Ya tempatnya nggak islami. Maka yang pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk hidup berkeluarga, cari tempat yang islami. Dan alhamdulillah kita nggak usah nyari, Indonesia ini kurang Islamnya di mana? Spol-polan. Makanya kalau kita pengen bina rumah tangga yang bagus adalah jadikan rumah kita ini nomor satu rumah yang islami. Inilah konsep awal hijrah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama kali hijrah dalam tafsir disebutkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum hijrah kemana? Sayahdin, nanti Allah akan memberi petunjuk saya harus kemana. Maka diberitahu oleh Allah Ta'ala pergi ke Syam, ditemani istrinya Siti Sarah. Ya dengan Siti Sayyidatuna Sarah berdua Nabi Ibrahim berangkat hijrah. Suami istri, belum punya anak, belum punya momongan. Saya mau nanya sama mbak-mbak yang
belum punya anak, ya, bersama suami belum punya anak, sudah nikah 4 tahun 5 tahun, itu menyenangkan atau siksaan? Nah, tergantung gitu. Dari jawabannya tergantung gitu ya. Bisa siksaan kalau mau dengarkan cemoohan orang, jadi siksaan. Tapi kalau nggak dengarkan cemoohannya orang, ya itu menyenangkan. Kenapa? Nggak ada yang rutin, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nangis, nggak ada yang minta ASI, ya kan ya? Nggak ada yang muntah-muntah, gitu kan? Nggak ada yang tiba-tiba, ternyata itu sudah penuh pampersnya dengan kotoran, nggak ada. Mau pergi kemana-mana bebas, nggak ada urusan. Oh, saya harus jaga anak, nggak ada. Masya Allah, manten baru terus. Ya, manten baru terus. Tapi buat orang yang mendengarkan ucapan yang nggak baik, yang nggak benar, kok orang meteng ini apa ya? Masya Allah. Kok orang meteng. Saya lagi makan di mall, di samping saya ada suami istri ngeliatin saya terus gitu ya. Mau negur gak enak. Terus saya sapa, ini mas, nanya, Habib Novel ya? Iya. Nanti mau nanya sesuatu boleh Bib? Oh boleh. Selesai saya makan terus baru nanya itu. Doakan ya Bib ya, ini saya belum punya keturunan. Ya belum punya keturunan. Seperti Mas Fadli di pojok sana itu. Ya, lu udah nikah berapa tahun? Ya, alhamdulillah sama Allah dikaruniai belum punya keturunan. Itu juga karunia. Kalau sudah punya sekarang diajak ke sini susahnya luar biasa. Belum punya aja susah. Ya, apalagi sudah punya. Sampai Z ngobrol, maka saya kasih resep satu. Kalau ada orang nanti menghina kamu, nyemooh kamu, ngomong gak enak, jawab saja satu. Orang meteng ya ora apa-apa. Selesai. Gak hamil tuh gak jadi masalah. Emang masalah? Siapa yang ngasih orang bisa hamil? Yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'ti huwallah wal mani' huwallah. Yang ngasih Allah, yang nahan siapa? Allah. Jadi kalau lagi ditahan sama Allah kita marah-marah, berarti kurang ajar atau nggak kurang ajar nih? Kurang ajar. Yang ada itu tugas kita al-ikhtiar, usaha. Nggak pernah mikir hasil. Usaha yang maksimal, nggak mikir hasil, karena Allah punya rencana. Aku suka dengan rencana Allah. Yang penting apa yang disuruh Allah aku jalankan. Jadi Mbak, Mas, kalau ada orang yang menghina, jawab saja orang meteng masalah, gak hamil gak jadi masalah, meskipun aku selalu minta sama Allah agar diberi keturunan. Nah, saat itu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum punya anak. Apa yang dilakukan Nabi? Wong api saja jadi adem kok ya, api jadi dingin dan menyelamatkan. Jadi kalau tadi pangkatnya ada eselon 1, eselon 2 tadi ya, ini kalau Nabi Ibrahim pangkatnya Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atasnya Khalil itu Habibullah, Nabi Muhammad SAW Habibullah, bawahnya itu Khalilullah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim mengatakan, oh nggak dikasih nggak jadi masalah, aku nggak perlu minta, urusan yang satu ini enggak. Beda ketika mau dibakar, Allah tahu kondisi saya, ilmu bihali kafani ansuali. Allah ngerti kondisi saya, jadi saya nggak perlu minta. Saya nggak perlu minta. Biar Allah yang bereskan. Terserah apa mau Allah. Ketika mau dibakar. Tapi urusan anak, karena anak ini pentingnya luar biasa, kelangsungan kehidupan umat manusia. Nabi Ibrahim nggak mengatakan Allah tahu kok kondisi saya, mau dikasih boleh, nggak dikasih boleh, nggak seperti itu. Di ayat yang ke-100, setelah bergerak cari lingkungan yang baik, zahibun ila rabbi, aku pergi ya musafir ke Allah Ta'ala, cari tempat yang baik. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniailah aku anak yang masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja masih minta terus anak yang soleh, nah kalau kita nggak minta ya anak yang soleh, kalau kita nggak berupaya ya terus berdoa, kenapa kita habis sholat nggak ngucap minta anak yang soleh? Kenapa kita berhenti minta anak yang soleh? Ini kalimat yang nggak boleh berhenti bagi seorang ayah dan ibu, harus terus diucapkan. Rabbi habli minas sholihin.